Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali pertemuan hari ini, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Yuk, bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, apakah masih semangat untuk hari ini? Kalau masih semangat, yuk lihat yuk gambar yang ada di depan ini. Kira-kira gambar itu gambar apa ya? Ada yang tahu? Baiklah, gambar yang di sini adalah gambar deskripsi orang yang sedang melakukan korupsi. Kemudian yang kedua, ini kira-kira gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab? Nah, betul sekali. Gambar yang kedua adalah gambar tentang penolakan suap. Kita perhatikan. Nah, gambar yang ketiga. Kira-kira gambar yang ketiga ini, apakah kalian semua anak-anakku sering melakukan ini? Ya, gambar yang ketiga ini adalah kegiatan mencontek. Ya, kira-kira mencontek itu perilaku mulia atau tidak ya? Baiklah, gambar yang terakhir. Nah, gambar yang terakhir ini adalah kegiatan sedang dilaksanakan ulangan akhir semester yang diawasi oleh Bapak dan Ibu guru. Kira-kira kalau melihat gambar yang ada di sini, hari ini kita akan menjelaskan tentang apa ya? Yuk, ikuti ibu terus. Nah, jadi hari ini ibu akan menjelaskan tentang kejujuran. Mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya anak-anakku tahu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita diharapkan dapat meyakini bahwa perilaku jujur adalah ajaran pokok agama. Tujuan yang kedua adalah mampu mengamalkan dan menunjukkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, dapat menjelaskan pengertian sifat jujur. Yang keempat, dapat menjelaskan kandungan ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat jujur. Oke, langsung saja ibu jelaskan materi hari ini. Materi hari ini yang pertama tentang pengertian jujur, yang kedua pembagian sifat jujur, yang ketiga landasan Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku jujur, dan yang keempat penerapan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kira-kira pengertian jujur itu apa sih? Jadi jujur itu dalam bahasa Arab disebut asidku. Asidku itu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jujur itu kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Serta jujur itu ketegasan dan kemantapan hati. Kejujuran itu sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Yang kedua, ibu akan menjelaskan pembagian sifat jujur. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat jujur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat atau kehendak. Yang kedua, jujur dalam perkataan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Kira-kira jujur dalam niat itu apa sih?
Jadi, jujur dalam niat itu tidak ada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jujur dalam lisan. Jujur dalam lisan itu apa yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang dapat kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah, yaitu beramal dengan sungguh sehingga perbuatan dohirnya tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat dalam dirinya. Kemudian landasan Al-Quran mengenai sifat jujur itu banyak sekali. Di sini ibu akan menjelaskan salah satunya, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Serta di sini dijelaskan surat At-Taubah ayat 119. Yang mana kedua ayat tersebut jujur kita akan memperoleh kesuksesan. Kita diperintahkan untuk melaksanakan perilaku jujur. Dengan kita berperilaku jujur, maka kita selalu dalam lindungan Allah serta kita akan selalu terhindar dari kemunafikan. Baiklah anak-anakku, kira-kira menerapkan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari apakah sulit? Oh, sungguh tidak sulit. Itu adalah perkara yang mudah. Rasulullah SAW saja terkenal dengan sifat kejujurannya. Jadi, alangkah baiknya kita meniru perilaku Rasulullah. Kira-kira penerapan sikap jujur di mana saja ya? Oke. Kita bisa menerapkan sifat jujur dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Contoh dari sifat jujur yang pertama adalah kita harus meminta izin atau berpamitan kepada orang tua ketika kita akan pergi. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua kita tidak mengetahuinya. Baiklah anak-anakku, apakah sudah paham tentang materi kejujuran? Ya. Untuk terakhir, ibu akan memberikan sebuah sedikit kata motivasi. Kejujuran akan membuat seseorang jauh lebih baik dan mulia dari segala aksesoris dunia yang dimilikinya. Jadi pesan ibu, silahkan praktekkan sifat ini sekecil apapun kegiatannya. Belajarlah kita untuk berjujur, baik lisan maupun perbuatan. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan saja. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.